kami mahasiswa dari IAKN Kupang kelas G semester 1. Di video kali ini kami akan membahas tentang tantangan dan peluang pendidikan agama Kristen di era digital. Baik, sebelum kami membahasnya, perkenalkan, nama saya Istaris Tamisam. Saya Marden Moy. Saya Alia Fumida. Oke guys, selamat menyaksikan. Oke baik, di sini kita akan membahas tentang PAK di era digital, di mana kita tahu bahwa di era digital sama juga dengan kita bermedia sosial. Kehadiran media sosial sebagai salah satu kemajuan teknologi dalam mengubah cara dunia berkomunikasi dan berbagai informasi. Perkembangan teknologi ini mempercepat dan mempermudah akses manusia dari belahan dunia manapun dalam berkomunikasi, tetapi juga membawa dampak negatif dan bahaya bagi para penggunanya, terutama remaja sebagai pengguna tertinggi media sosial. Remaja sebagai pribadi yang masih labil akan dengan mudah terdampak pengaruh buruk dari konten yang ditampilkan media. Oke baik, dari penjelasan saya ingin bertanya kepada kalian, tantangan dan peluang PAK di era digital menurut kalian seperti apa? Tantangan dan peluang di era digital. Oke baik, kalau menurut saya tantangan di era digital itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Bagaimana cara kita menggunakan media sosial tersebut. Karena di era sekarang atau zaman sekarang banyak sekali dari anak kecil sampai orang tua, mereka semua hampir menggunakan media. Salah satu contohnya adalah dalam keluarga Kristen, di saat anak minta diajarkan untuk membaca Alkitab, orang tua lebih fokus ke media sosial Dan tidak menghiraukan anak-anak mereka. Dan sebaliknya juga, ketika anak-anak asik dengan bermedia sosial, kadang orang tua contohnya orang tua menyuruh anak-anak untuk membantu mereka lebih fokus dengan bermedia sosial, karena media sosial itu juga bisa berpengaruh kepada anak-anak. Salah satunya juga ketika orang tua memanggil anak-anak untuk makan, mereka lebih fokus untuk bermain handphone. Dan juga mereka seringkali melawan orang tua di saat orang tua menyuruh mereka bekerja. Ya, betul. Dan kadang anak-anak juga menuntut orang tua, apalagi sekarang kalau mau dibilang semua itu harus diakses dari internet. Ya, betul. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun semua harus tergantung pada internet. Jadi kadang ada juga ketika anak-anak sekolah harus menuntut orang tua untuk isi pulsa. Padahal sebenarnya tugas itu tidak diberikan, tapi karena sudah terbiasa dengan bermedia sosial tanpa paket ada pulsa, mereka harus menuntut orang tua mereka untuk harus isi pulsa. Contoh kedua juga di gereja. Biasa anak-anak muda pergi ke gereja seringkali tidak membawa Alkitab, hanya membawa handphone. Alasan bahwa di handphone ada juga Alkitab. Bisa cari firman di internet. Tapi di saat pendeta memulai firman Tuhan, mereka lebih asik menonton video atau mengakses media sosial. Oke, lalu peluang di era digital itu seperti apa? Baik, peluang di era digital itu dapat mengakses informasi, terus bisa belajar online di saat ibu dosen atau ibu guru sedang halangan atau di luar dinas begitu. Jadi kita juga bisa belajar online, bisa berbagi materi, mencari materi yang mungkin kurang dari pembelajaran yang kita belajar. Kita juga bisa mengakses materi dari internet. Itu juga dapat membantu kita. Terus di saat ibu dosen atau ibu guru kasih tugas, lalu bisa dikirim lewat aplikasi yang dipakai. Itu lebih mudah dan efektif, tidak makan banyak waktu dan makan biaya. Dan contohnya waktu kita sakit, kita juga bisa menghubungi dosen untuk memberikan kita tugas. Betul? Betul. Karena
kita sebagai mahasiswa kita juga, saya pernah ya secara pribadi, Kita sebagai mahasiswa, ibu dosen menuntun kita mencari materi sendiri di internet. kita juga bisa belajar sendiri dan kita juga bisa menambah wawasan tanpa diajarkan juga, kita bisa membaca melalui internet. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bahas, mari kita sebagai anak muda di era digital, kita bermedia sosial dengan baik untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk masa depan kami. Oke, sekian video podcast kami, jangan lupa like, Komen.